Setiap karunia Allah yang diberikan oleh Allah bersamaan dengan orang itu melakukan kesolehan, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, pasti karunia itu membawa keberkahan. Ketika karunia itu membawa keberkahan, maka orang itu tidak akan sulit melakukan ketaatan kepada Allah. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Ketika orang-orang yang bertakwa itu ditanya, apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu? Qalu, mereka mengatakan khaira, kebaikan. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, pasti Allah akan memberikan kebaikan juga. Waladarul akhirah khair. Demikian juga dia akan mendapatkan balasan dia akhirat yang lebih baik. Wala ni'madarul muttaqin. Dan akhirat itu sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa adalah akhirat. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, seandainya lalu kebahagiaan orang-orang yang selalu dekat kepada Allah itu dibagi kepada penduduk bumi, maka niscaya semua penduduk bumi itu akan merasakan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awda'a at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa basara basaira al-musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid-din. Asyhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena hanya dengan jalan ketakwaan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Hanya jalan dengan ketakwaan kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Dr. Aid Al-Qarni menulis kitab yang menceritakan tentang sekelompok penduduk dari bagian pinggiran dari Arab Saudi, yaitu pada tahun 1956. Hampir 100 tahun yang lalu. Nah, kelompok orang, ada kelompok nelayan, ada dua kelompok nelayan. Yang satu kelompok itu tidak pernah sholat. Yang satu kelompok isinya orang-orang yang selalu sholat, selalu melakukan kebaikan. Sedangkan yang satu sudah tidak sholat, sering melakukan kemaksiatan. Nah, suatu hari kedua kelompok ini sama-sama berangkat naik perahu untuk mencari ikan. Nah, ketika mereka berada di tengah lautan dan akhirnya satu hari kemudian dia kembali, maka yang tidak sholat, yang sering melakukan kemaksiatan itu, satu perahu itu perahunya penuh dengan ikan, penuh dengan ikan. Sedangkan orang yang sholatnya baik, lalu dia itu tidak melakukan kemaksiatan, justru ikannya itu tidak dapat, sama sekali tidak dapat.
Ini sama sekali tidak dapat. Terus berulang seperti itu beberapa hari berulang. Lalu yang tidak dapat ini, orang yang sering sholat, orang yang sering melakukan kebaikan ini berpikir, kalau begitu, kalau yang tidak sholat itu dapat ikan banyak, kalau yang sholat justru tidak dapat, mari kita sama-sama tidak sholat. Akhirnya mereka berangkat dalam kondisi tidak sholat, jadi tidak melakukan apapun, tidak melakukan sholat. Nah, ketika pulang, betapa mereka terkejut, di tengah lautan justru ikan yang mereka peroleh banyak. Dan mereka bawa ke pinggir, lalu ada ikan yang begitu agak besar sedikit, itu lalu dibelah. Dibelah itu keluar permata. Keluar permata. Jadi berangkat dalam kondisi tidak sholat, artinya dia melalaikan sholat, justru dapat ikan yang banyak, dan ada satu ikan yang kalau dibelah dan mengeluarkan permata. Lalu apa dia mengatakan? Wa qala subhanallah lamma ata'na Allah ma hasalna 'alaiha wa lamma asaynahu hasalna 'alaiha inna hadzal rizqa fihi nadrun. Maha suci Allah, ketika kami melakukan ketaatan-ketaatan, justru kami tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika kami melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, Allah memberikan rizki itu yang banyak. Tentu rizki yang Allah berikan ini, apa yang Allah berikan ini ada persoalan. Oleh karena itu permata yang ada dalam perut ikan yang dibelah itu, yang agak besar itu, dan semua ikan yang dia peroleh dikembalikan lagi ke laut. Karena dia menganggap bahwa ketika mendapatkan ikan itu adalah justru ketika dia melakukan maksiat kepada Allah. Lalu dikembalikan semua ikan itu ke lautan, dan dia hijrah dari pinggiran Arab Saudi itu, hijrah ke tempat lain. Dan di tempat lain itu lalu dia beribadah kepada Allah. Jadi melupakan pikiran mereka kalau lalu justru bermaksiat itu dapat karunia yang banyak. Dia lupakan, justru dia beribadah kepada Allah. Dan ikan yang pernah dia dapatkan dengan permata yang dia dapatkan dikembalikan lagi ke laut. Dia hijrah ke tempat lain, beribadah kepada Allah. Lalu setelah itu mereka bersama-sama mancing ke tengah lautan. Setelah pulang dengan ikan yang banyak, justru yang jauh lebih banyak daripada yang pernah diperoleh oleh temannya itu. Dan ada ikannya begitu sangat besar. Ketika dibelah, intan yang permata yang luar biasa, yang bongkahan permata yang luar biasa, yang kalau dijual, dibagi tidak akan habis selama hidup mereka bersama istrinya. Nah, itu lalu apa ucapan mereka? Wa qalu alhamdulillahilladzi razaqna rizqan thayyibah ba'da an bada'u yusalluna wa yadhkuruna Allah wa yastaghfiruna fa akhadul al-lu'lu'ah. Jadi mereka mengatakan semua alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ketika kami melakukan ketaatan Allah melimpahkan rizki yang banyak. Nah, tentu rizki ini yang dimulai dengan salat, dengan zikir kepada Allah, dengan istighfar kepada Allah, yang kami peroleh inilah rizki yang rizqan thayyibah, yaitu rizki yang baik. Sehingga intan permata yang mereka peroleh dibawa pulang. Artinya bahwa sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan kebaikan, karunia Allah yang diperoleh bersamaan dengan melakukan kebaikan dan kesolehan, itu akan membawa keberkahan dan kebaikan kepada semuanya. Setiap karunia Allah yang dilakukan bersamaan dengan
kebaikan, setiap karunia Allah yang diberikan oleh Allah bersamaan dengan orang itu melakukan kesolehan, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, pasti karunia itu membawa keberkahan. Pasti akan membawa keberkahan. Nah, ketika karunia itu membawa keberkahan, maka orang itu tidak akan sulit melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak akan sulit untuk meninggalkan sesuatu lalu menuju masjid untuk sholat. Tidak akan terlalu sulit untuk beribadah di tengah malam. Tidak akan terlalu sulit lalu dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tidak akan terlalu sulit untuk melafadzkan lidahnya lafadz Allah. Itulah karunia, berkahnya karunia yang diperoleh dalam kondisi ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nahl, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Ketika orang-orang yang bertakwa itu ditanya, apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu? Qalu, mereka mengatakan khairah, kebaikan. Setiap apa yang Allah turunkan itu adalah kebaikan. Maka Al-Quran itu adalah kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, pasti Allah akan memberikan kebaikan juga. Akan membalas kebaikan di dunia. Waladarul akhirah khair. Demikian juga dia akan mendapatkan balasan dia akhirat yang lebih baik. Wala ni'mat darul muttaqin. Dan akhirat itu sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa adalah akhirat. Nah, jamaah rahimakumullah, setiap kebaikan tidak akan pernah hilang. Apapun bentuknya kebaikan itu, pasti Allah akan membalas kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan, pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, setiap kebaikan, setiap karunia yang diperoleh bersamaan dengan melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, pasti akan membawa keberkahan. Oleh karena itu, setiap kita tentu akan berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan itu tentu harus dibarengi dengan kebaikan. Saat misalnya kita lalu belajar, tentu akan dibarengi untuk bagaimana taat kepada Allah. Saat kita bekerja, tentu dibarengi untuk tidak lalai dengan sholat. Ketika juga kita berdagang, tentu dibarengi untuk tidak menipu orang lain, apalagi mendolimi orang lain. Nah, sifat-sifat seperti itu tentu akan membawa kebaikan. Nah, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan membawa kebaikan. Sehingga lalu seorang ahli tafsir, yaitu An-Nabulsi, mengatakan bahwa dia menafsiri ayat itu begini. Wallahi alladzi la ilaha illahu law qussimatis sa'adah allati fi qulubihim ala ahli al-ardi la sa'idu. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, seandainya lalu kebahagiaan orang-orang yang selalu dekat kepada Allah itu dibagi kepada penduduk bumi, maka niscaya semua penduduk bumi itu akan merasakan kebahagiaan. Saking senangnya orang yang melakukan ketaatan itu, saking senangnya orang yang melakukan kebahagiaan itu, seandainya dibagi, katanya An-Nabulsi, kepada penduduk bumi, maka niscaya penduduk bumi itu semua akan merasakan kebahagiaan. Saking baiknya orang yang melakukan sesuatu itu dengan baik. Ketika misalnya lalu belajar lalu tidak meninggalkan sholat, ketika berdagang di pasar lalu tidak meninggalkan sholat,
Lalu ketika misalnya datang ke hari Jumat, memang tujuannya memang untuk sholat Jumat, memang untuk beribadah kepada Allah, memang untuk menyembah Allah, dan memang untuk sujud kepada Allah, dan memang untuk mengagungkan Allah. Tidak ada kepentingan yang lain. Nah, orang yang seperti itu, itulah kebaikan. Ketika kita memang melakukan segala sesuatu itu karena memang kita hamba. Kita melakukan kebaikan itu bentuk penghambaan kita kepada Allah, dan hak Allah untuk disembah, dan hak Allah untuk diagungkan. Maka orang yang lalu datang untuk beribadah di masjid, maka kepentingannya adalah untuk semata-mata karena Allah. Dalam kondisi seperti itu, maka inilah yang dikatakan bahwa orang yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah. Pasti akan dibalas. Oleh karena itu tidak akan pernah ada kebaikan yang hilang. Tidak akan pernah ada kebaikan yang terlupakan oleh Allah. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Wahab al-Zuhaili menafsirkan hasanah itu, kebaikan yang Allah akan berikan itu adalah kebaikan yang berupa an-nasri, minan nasr, yaitu Allah akan memberikan pertolongan. Al-Fathi, dan Allah akan memberikan kemenangan. Al-Ghanimah wal Izzah, Allah akan memberikan keberuntungan dan kemuliaan. Itu di dunia, belum di akhiratnya. Jadi setiap orang yang melakukan sesuatu karena penghambaan kepada Allah, itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan. Orang yang lalu bersedekah semata-mata karena penghambaan kepada Allah, maka itu tentu kebaikan. Orang yang sholat semata-mata penghambaan kepada Allah, itu tentu kebaikan. Nah, saat seperti itulah lalu Allah akan memberikan hasanah, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan itu Allah janjikan di dunia. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasan. Orang yang melakukan kebaikan di dunia itu akan dibalas oleh kebaikan oleh Allah di dunia. Dan di akhirat tentu akan lebih baik lagi. Lebih baik balasan Allah, lebih banyak balasan Allah. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah semata-mata adalah karena penghambaan kita kepada Allah. Kesungguhan kita menyembah Allah, kesungguhan kita untuk sujud kepada Allah, kesungguhan kita untuk mengagungkan Allah. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya, dan kembali kepada Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah-jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita selalu introspeksi diri kita, bahwa buatlah hidup kita itu ada kenangan ketika kita di dunia, bahwa Allah itu adalah zat yang kita agungkan di dunia, bahwa Allah adalah zat yang kita sembah di dunia, bahwa Allah adalah zat yang segala-galanya, bahwa Allah adalah pusat dari segala-galanya. Sehingga kalau kita kembali kepada Allah, maka kembali dalam kondisi mahabbah, senang kepada Allah, karena kita sudah merasakan kesenangan kepada Allah itu di dunia. Dan itulah yang akan menjadi kenangan kita ketika kita menghadap Allah. Dan tentu orang-orang yang seperti ini pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Pasti Allah akan penuhi hatinya dengan rasa cinta kepada Allah. Dan pasti
hatinya akan dipenuhi rasa bahagia dengan Allah. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita tidak selalu tergelincir jauh dari Allah. Karena semakin kita jauh dari Allah, semakin kita akan gelisah dan tersesat. Pasti kita akan tersesat hidup di dunia, lebih-lebih ketika kita menghadap Rabbul Jalil. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.